Guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Audit Sistem Informasi B, dosen pengampu Pak Brian Evin Saputra. Kami di sini akan memenuhi tugas video presentasi tentang standar audit. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri ada Gimnastiar Ahmad, NPM 522011066. Terus ada rekan saya Naufal Rizaldi dengan NPM 52201111064. Saya dengan Ines Taurisa Venus NPM 52201111065. Kemudian kami akan menjelaskan tentang standar audit sistem informasi. Yang pertama ada penugasan audit. Di dalam penugasan audit itu terdapat tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Auditor harus memiliki tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas yang dinyatakan jelas dalam piagam atau surat tugas audit yang disetujui oleh auditor dan memberi tugas. Kemudian yang kedua ada independensi dan objektivitas. Independensi merupakan pada proses audit sistem informasi, auditor harus menjaga kebebasannya agar tidak dipengaruhi oleh organisasi atau hal yang sedang diaudit. Kemudian ada objektivitas. Auditor sistem informasi harus tetap objektif saat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga itu ada profesionalisme dan kompetensi. Profesionalisme seorang auditor itu harus memenuhi standar audit yang berlaku dan menerapkan kecermatan serta keterampilan profesional dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit. Serta ada kompetensi, seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang perlu untuk melaksanakan audit. Lalu ada pendidikan dan profesi berkelanjutan. Seorang auditor harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Yang keempat ada perencanaan. Ada perencanaan audit. Seorang auditor harus merencanakan audit dengan baik dengan mencapai tujuan dan memenuhi standar audit yang berlaku. Yang kelima ada pelaksanaan. Pengawasan. Staf audit sistem informasi harus disupervisi atau diperhatikan dengan baik untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan audit dapat tercapai dan standar audit yang berlaku dapat dipenuhi. Lalu ada bukti-bukti audit. Dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup, akurat, dan bermanfaat. Temuan dan kesimpulan audit harus didukung oleh analisis dan interpretasi atas bukti audit tersebut. Lalu ada kertas kerja audit. Dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor harus mendokumentasikan bukti-bukti audit dan analisis yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keenam yaitu pelaporan. Laporan audit. Setelah menyelesaikan audit sistem informasi, auditor memberikan laporan yang memadai kepada pihak-pihak yang terkait. Laporan ini berisi tentang lingkup, tujuan, sifat, penugasan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, serta identitas organisasi penerima dan batasan distribusi laporan, serta batasan atau pengecualian berkaitan dengan pelaksanaan audit sistem informasi. Poin yang ketujuh yaitu tindak lanjut. Melalui pemantauan tindak lanjut, auditor meminta dan mengevaluasi informasi yang berhubungan dengan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari auditor sebelumnya untuk menentukan tindak lanjut yang layak dilaksanakan dengan tepat waktu. Sekian. Mungkin selanjutnya untuk kasusnya mungkin bisa disampaikan. Yang pertama itu ada maksudnya untuk contoh kasusnya itu kami melihat
kasusnya dari RSUD Sleman. Sebagai RSUD Sleman membutuhkan audit sistem informasi sebagai bagian penting dari aktivitas monitoring dan evaluasi kinerja sistem yang ada. Dengan standar tersebut, RSUD Sleman berharap bahwa tujuan dan target yang dipatok pada saat monitoring dapat tercapai. Meskipun standar yang digunakan tidak terfokus pada monitoring atas sistem informasi, hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada dasarnya sistem informasi merupakan salah satu bagian penting dari aktivitas pelayanan. Segala hal yang ditemukan pada saat proses monitoring sistem informasi dilaporkan pada Direktur RSUD Sleman. Namun sebelum dilaporkan terlebih dahulu, temuan tersebut dianalisis oleh Kepala Instalasi IT dengan menggunakan metode Root Cause Analysis atau RCA. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Kepala Instalasi IT, salah satu kesulitan dalam menjalankan monitoring adalah pelaksanaan monitoring tidak real-time atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan RSUD Sleman. RSUD Sleman telah melakukan kontrol internal pada sistem informasi yang selama ini telah diimplementasikan. Jadi, jika terdapat keluhan dari karyawan mengenai sistem informasi, maka Kepala Instalasi IT akan menjalankan metode RCA dan melaporkannya kepada Direktur RSUD Sleman berdasarkan pada hasil analisis audit dan review wawancara dengan menyimpulkan bahwa sistem informasi yang ada belum sesuai dengan tujuan rumah sakit. Namun, jika berbicara mengenai kesesuaian sistem informasi dengan kebutuhan, maka sistem informasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye,